Saudaraku sekalian yang kekasih, ini adalah hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan memiliki ketepatan di dalam bertindak, ketepatan di dalam bertindak, dalam ketepatan yang sempurna. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat persoalan demi persoalan yang kita hadapi, saudara, ini membuat kita kadang-kadang bingung. Mengapa ya Tuhan izinkan kejadian-kejadian seperti ini terjadi dan berlangsung dalam hidup kita? Mengapa ya, saudaraku? Tetapi percayalah bahwa tindakan Tuhan itu tepat. Tuhan tidak pernah bertindak meleset, saudaraku. Ya. Sering kita bingung ya, melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, kita bingung mengapa Tuhan izinkan terjadi hal-hal ini. Tetapi di balik semua itu, saudaraku, ada ketepatan Allah. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui persoalan-persoalan tersebut. Persoalan yang paling parah, paling membuat kita merasa tersakiti, dirugikan, bahkan mungkin mengancam kebahagiaan dan nyawa kita. Itu ketepatan bertindak Tuhan, saudaraku. Ketepatan bertindak Tuhan itu luar biasa. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, bagaimana Tuhan membuat Israel bagian utara. Pada tahun 722 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Asyur. Dan bangsawan-bangsawannya serta sebagian rakyatnya dibuang keluar dari Israel bagian utara, yang tidak pernah kembali ke tanah air. Bahkan sejarah mencatat tidak pernah diketahui kemana mereka dibuang, apa dan bagaimana nasib mereka. Lalu tahun 586 sebelum Masehi, Tuhan mengizinkan atau membiarkan Israel bagian selatan yang beribu kota di Yerusalem, yang dikenal sebagai Yehuda, wilayah di mana anak-anak Daud atau keturunan Daud berkuasa, jatuh ke tangan Babel. Dan sejak itu Israel tidak pernah memiliki kerajaan. Kalau di abad pertama ada kelompok anak-anak Makabius yang mau mendirikan kerajaannya, itu tidak berlangsung lama. Itu hanya di wilayah kecil di Israel. Saudaraku, Tuhan membuat bangsa itu kocar-kacir. Tahun 70 Masehi, saudara, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem
ya merusak bait Allah, nyaris meratakannya dengan tanah, hanya meninggalkan sebagian tembok yang sekarang dikenal sebagai tembok ratapan. Mengapa Allah melakukan tindakan itu? Karena bangsa itu tidak dengar-dengaran, saudara, tidak taat. Dan Tuhan memberi pelajaran bagi Israel, umat pilihan secara darah daging atau secara lahiriah, untuk pelajaran rohani bagi kita, Israel rohani, untuk kita umat perjanjian baru. Jangan sampai Tuhan bertindak demikian. Karena Allah adalah Allah yang berperasaan. Kalau umat pilihan yang disayangi oleh Allah tidak dengar-dengaran, Allah tidak segan-segan menghancurkan, memukul bangsa itu, saudaraku. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan anugerah. Ia berjanji suatu hari Israel akan kembali ke tanah leluhurnya. Dan benar, saudaraku, tahun 1948 Israel mendeklarasikan negaranya. Sudah tahu kapan? Tanggalnya 14 Mei hari ini. 14 Mei 1948. Jadi hari ini hari ulang tahun kemerdekaan Israel. Tetapi beriringan dengan terjadinya, maksud saya beriringan dengan hari kemerdekaan Israel waktu itu, 15 Mei 1948 terjadi pengusiran besar-besaran terhadap warga Arab Palestina, saudaraku. Dan sampai hari ini terjadi konflik yang tidak pernah berakhir. Nah, saudaraku, yang penting yang kita mau peroleh pelajaran dari peristiwa ini adalah Allah yang berperasaan. Jangan melukai Tuhan sehingga Tuhan harus memukul atau mendisiplin kita. Jangan kita berbuat salah. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perasaan Elohim Yahweh Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat yang kita ucapkan, apalagi narasi yang kita ucapkan atau kita tulis di media sosial, harus benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Juga apa yang kita lakukan, kita perbuat, semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita telah melakukan suatu kesalahan yang bisa dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengkhianatan kepada Tuhan, yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang melukai, merugikan, menyakiti sesama kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, kita minta ampun. Dan kalau kita sudah minta ampun, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya, kita harus hidup di dalam kekudusan dan kesuciannya. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita bersalah karena kita ditegur berulang-ulang, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tuhan biarkan sampai nurani mati. Jangan sampai, saudaraku. Benar, ada orang-orang yang dulu saya kenal lumayan baik, tidak ada rasanya
kejahatan-kejahatan yang parah yang dilakukan. Tapi di satu titik dia bisa menjadi begitu jahat, begitu tega, dan Allah seakan-akan membiarkannya. Dan saya mulai mengerti, saudaraku, sampai titik kejahatan tertentu seseorang bisa mendapatkan perlakuan Tuhan dengan kalimat, aku tidak kenal kamu. Sebaliknya orang yang menjaga kesucian, kekudusan sampai titik tertentu mendapatkan penilaian Tuhan dan perlakuan Tuhan. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang tinggal saudara mau menjadi anak kesukaan Allah atau orang yang ditolak oleh Tuhan. Ingat, Allah itu Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang berperasaan. Puji Tuhan. Mari kita perlakukan Allah sebagai Allah yang hidup. Hari ini tanggal 14 Mei 2022, saudaraku. Tidak kebetulan renungan hari ini terkait dengan hari kemerdekaan yang dikenal oleh dunia, hari penting bagi Zionisme Israel, yaitu peringatan kemerdekaan Israel. Saya mengemukakan ini tidak ada unsur politis sama sekali. Saya hanya menyampaikan fakta yang terkait dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudaraku, apa yang terjadi atas bangsa itu, bangsa Israel maksud saya, itu menunjukkan jejak dan tanda tangan Allah. Elohim Yahweh. Jangan main-main dengan Allah Bapa. Bersikaplah pantas, bersikaplah santun. Takutlah akan Allah, hormatilah sebagaimana seharusnya dan cintailah Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, saudaraku sekalian, inilah pesan Tuhan bagi kita saat ini. Sekarang kita akhiri dengan doa. Terima kasih untuk renungan hari ini, Bapa. Dan terima kasih untuk perjumpaan bersama denganmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, besok hari Minggu tanggal 15 Mei, kebaktian jam 11 pagi disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa hadir on-site, ya. Lalu saudara juga bisa mengikuti melalui Truth ID live streaming, ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saya ingatkan besok juga saya berkhotbah di GSKI Pluit jam 9:30. 9:30 WIB saya berkhotbah juga di GSKI Pluit. Saya lupa ingat apakah saya juga berkhotbah di Gajah Mada jam 8 pagi. Saya lupa ingat, ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.